Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu di zaman sekarang, subhanallah, mengalami perkembangan yang luar biasa. Dalam setiap disiplin ilmu, sosial, ataupun sains, ataupun yang lainnya. Zaman sekarang telah menjadi satu disiplin ilmu yang rapi. Ada pakarnya, ada lembaga pendidikannya, dan ada badan-badan pengawasan serta pengembangan riset pusat riset ilmu tersebut. Sehingga dalam setiap disiplin ilmu tidak sembarang orang berani berkomentar, tidak sembarang orang berani berbicara. Hanya ada satu disiplin ilmu yang hingga saat ini belum dirapikan, bahkan masih belum diakui sebagai satu disiplin ilmu. Karenanya terjadi kekacauan yang luar biasa. Siapapun boleh berbicara, siapapun boleh bercerita, menanggapi, mengomentari, bahkan menolak ataupun menerima. Itu disiplin ilmu agama. Ilmu agama padahal ilmu yang paling mulia. Allah telah menegaskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala pasti akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, dan orang yang berilmu akan ditinggikan beberapa derajat. Walau demikian kenyataannya di zaman sekarang terjadi kekacauan yang luar biasa dalam ilmu agama. Siapapun, asal dia mengenakan peci, sorban, sarung, atau mengenakan baju yang dikesankan, dianggap oleh masyarakat sebagai baju Islami, maka dia akan dengan leluasa berbicara, leluasa berkomentar, menolak, menerima, mengkritisi, menafsirkan. Subhanallah. Kondisi yang begitu mengenaskan. Dalam disiplin ilmu informasi misalnya, saya pernah berjumpa dengan seorang, ini pengalaman ketika saya berhaji beberapa tahun silam ketika saya masih di kota Madinah. Berjumpa seorang ahli farmasi. Dia ketika saya berceramah, berbicara tentang agama, dia menyangkal, dia menyanggah, dan semuanya itu hanya dengan alasan menurut hemat saya kan orang Islam, kita harus kembangkan disiplin ilmu Islam ini, kita harus punya kebebasan untuk berbicara dalam ilmu agama. Subhanallah. Saya tidak marah. Namun saya katakan kepada ahli farmasi tersebut, baik Pak, kalau memang Bapak ingin berkomentar dalam ilmu agama, silahkan, itu memang agama Bapak. Islam adalah agama Bapak juga. Saya tidak akan melarang. Namun saya juga sebagai orang masyarakat yang berkepentingan dengan ilmu farmasi, disiplin ilmu Bapak, bolehkah saya berkomentar sesuka hati saya? Saya adalah pengguna. Bolehkah saya mengutarakan pendapat saya walaupun saya tidak mengenal ilmu farmasi sama sekali? Kalau dalam ilmu farmasi misalnya orang sakit kepala, nyeri atau yang lainnya, biasanya diberi obat paracetamol. Nah, sekarang karena saya juga memiliki kebebasan untuk berkomentar, saya ingin berkomentar dan memberikan satu analisa. Bila Bapak sakit kepala, pusing, nyeri atau sakit, ada baiknya bila Bapak mencoba resep baru, yaitu minum racun tikus, obat nyamuk dicampur dan kemudian diminum. Subhanallah, dia bilang, Anda ngawur. Saya bilang, ini komentar saya Pak, kebebasan dalam mengutarakan pendapat. Apa salahnya? Katanya, jelas itu salah. Saya pun balik, demikian juga komentar Bapak tadi tentang ilmu agama, juga komentar yang salah tanpa dasar. Komentar yang tidak dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar-dasar dalam ilmu agama. Kondisi terjadinya kekacauan dalam disiplin ilmu agama ini sudah jauh-jauh hari dikabarkan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya, Inna Allah la yantazi'u ilman yantazi'u min suduri al-ibad. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dari hati para ulama. Tiba-tiba para ulama lupa. Bukan itu cara Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu. Namun ilmu dicabut dengan apa? Dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman. Sehingga tatkala tidak lagi tersisa seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Masyarakat mengambil, menobatkan, menganggap ru'usan juhalan, orang-orang bodoh sebagai pimpinan mereka, sebagai panutan mereka, sebagai guru agama mereka. Fasu'ilu, kemudian mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin fadalu adallu. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa, menjawab tanpa dasar ilmu. Akibatnya apa? Mereka pun sesat dan menyesatkan. Dan
sudah tidak diragukan lagi bahwa ketika terjadi kekacauan dalam ilmu agama, pasti akan terjadi ketimpangan dalam banyak hal. Halal menjadi haram, haram menjadi halal, sunnah menjadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah, syirik menjadi akidah, akidah dianggap sebagai kesyirikan. Yang ma'ruf menjadi mungkar, yang mungkar menjadi yang ma'ruf. Sebagaimana Allah SAW gambarkan, idza wusidal amr ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Bila suatu urusan telah diserahkan, dipercayakan kepada yang bukan pakarnya, bukan ahlinya, fantadhir sa'ah, maka pastilah terjadi kebinasaan, kehancuran. Nantikan saja datangnya kiamat. Kiamat maksudnya bukan kiamat yang artinya dunia ini habis, bukan. Namun terjadi kehancuran, kekacauan yang luar biasa, terjadilah kebinasaan, dan itulah kondisi yang sekarang terjadi. Mantan narkoba, mantan pemabuk, pembunuh, sampai pemakan daging manusia pun asalkan dia telah mengenakan sorban, sarung, memakai baju koko, baju takwa misalnya, maka seketika, sekejap dia dianggap sebagai ulama. Mantan pedangdut pun, mantan penyanyi rocker pun, asalkan dia telah bisa membaca Al-Quran, sedikit membaca hadis, maka langsung memiliki pengikut yang banyak, diundang ke sana kemari untuk berceramah. Inilah kekacauan yang hakiki. Kekacauan yang sejati dalam ilmu agama. Bila ada dokter gadungan saja ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, insinyur gadungan saja pasti dimusuhi oleh masyarakat. Namun dalam hal yang satu ini tidak demikian. Ulama gadungan, ahli penceramah gadungan, seorang juru dakwah yang tidak memiliki ilmu, asalkan gayeng kata orang, lucu, caranya bagus, enak, maka orang akan menjadikannya sebagai ustadz paling kurang, menjadi juru dakwah dan lain sebagainya. Subhanallah. Tidak ada yang memusuhi, tidak ada yang menangkapnya, apalagi sampai menghukuminya atau dipenjara. Abdurrahman, salah seorang sahabat Imam Malik yang disebut dengan Abdurrahman Ar-Ra'i. Dia suatu hari mengatakan, menangis. Ketika dia menangis, ditanya oleh sebagian muridnya, kenapa engkau menangis? Beliau mengatakan, innahu, jatinya di zaman kita ini, la ba'du man yuftiha huna ahaqu bisajni minas surraq, katanya. Sungguh, sekarang ini saya sudah mendapatkan bukti bahwa sebagian orang yang berfatwa di zamanku ini lebih layak untuk dipenjara dibanding para pencuri. Lebih layak untuk dijebloskan ke dalam penjara dibanding pencuri. Pencuri apalah? Seberapa besar kejahatannya? 1-2 orang yang dirugikan, namun mufti gadungan. Orang yang memberi fatwa, namun dia tidak layak. Yang dirugikan, yang disesatkan, yang dicelakakan, bukan 1-2 orang, bahkan mungkin seluruh umat. Satu contoh konkret yang diceritakan oleh salah seorang ulama saat di dalam syarahnya terhadap Musnad Imam Ahmad, belum contohkan sebagian ulama di Afghanistan ditanya oleh penguasa Afghanistan kala itu sebelum runtuh Afghanistan oleh Soviet, bolehkah membeli nuklir, membeli rudal, membeli tank dan lain sebagainya untuk menghadapi serangan musuh? Katanya tidak, itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena mereka para ahli fatwa kala itu berfatwa bahwa ala innal quwwata rami, sejatinya kekuatan itu adalah memanah. Itu konteks dalam kehidupan zaman Nabi. Sehingga karena dia berpikir jumud, kaku, akhirnya dia mengatakan kekuatan itu hanyalah memanah. Sehingga dia membid'ahkan, mengharamkan membeli meriam dan yang serupa. Akhirnya ketika datang serangan Soviet, tidak ada yang bisa menahan serangan mereka karena kaum muslimin kala itu hanya berbekalkan tombak dan panah. Sehingga ketika datang serangan hanya sekejap, Soviet mampu meruntuhkan, menguasai Afghanistan. Subhanallah. Inilah ketika orang yang bukan ahlinya. Ini salah satu gambaran bagaimana ketika orang yang bukan ahlinya dimintai fatwa, terjadilah kekacauan, kehancuran. Dan yang merasakan kehancuran, yang menanggungnya bukan 1-2 orang. Sehingga lebih layak untuk dipenjara dibanding as-surraq, dibanding pencuri. Karena saudara konsumen akidah, kalau memang pemerintah kita tidak memenjarakan mereka, paling kurang Anda yang memenjarakan mereka dengan apa? Dengan tidak berguru kepada sembarang orang. Namun pilihlah dengan siapa Anda berguru. Kepada siapa Anda meminta fatwa sehingga Anda menjaga keutuhan agama Anda. Wallahu ta'ala
a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.